Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-54. Saya bacakan dulu ayat yang pertama dan yang kedua, karena dari ayat inilah kita akan mulai pengajaran kita. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ini cerita tentang orang Sifi yang dia juga melaporkan kepada Saul tentang keberadaan Daud yang ada di padang gurun Sif. Kalau beberapa hari yang lalu kita melihat cerita tentang Dog, dia juga melaporkan kepada Saul tentang keberadaan Daud ketika ada di rumah Ahimelek di Nob. Dan Saul mengejar Daud sampai di sana, bahkan membantai imam yang ada di Nob. Sekarang giliran orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Jadi rupanya orang Sifi pun adalah pengkhianat. Dia menerima Daud tapi untuk dilaporkan kepada Saul. Kenapa dia lakukan itu? Kemungkinan besar orang-orang Sifi cari muka. Kemungkinan besar orang-orang Sifi pun penjilat yang berharap dapat keuntungan dari laporannya kepada Saul. Dan respon Saul juga kalau Anda baca di 1 Samuel pasal 23, maka Anda lihat bahwa Saul pun seolah-olah menepuk pundak orang-orang Sifi ini, mengucapkan terima kasih karena berpihak kepadanya. Ya, orang-orang Sifi berpikir bahwa dengan dia melaporkan Daud dapat keuntungan tertentu, dapat privilege tertentu dari Raja Saul. Inilah yang membuat Daud kemudian menyanyikan sebuah nyanyian pengajaran ketika mengingat akan peristiwa itu. Di dalam ayat yang ketiga, Daud berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Dalam hidup ini, kita seringkali punya pengalaman seperti Daud. Ada orang-orang tertentu yang hanya demi keuntungan mereka, maka mengorbankan kita. Orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang berbuat licik kepada kita, semuanya hanya keuntungan diri sendiri. Maka orang-orang Sifi pun saya rasa motivasinya sama, supaya dapat keuntungan apa dengan dia melaporkan keberadaan Daud. Orang-orang jahat licik seperti ini kemungkinan besar ada di sekeliling kita. Namun ingatlah bahwa ketika kita hidup berada dalam naungan Tuhan, maka kita akan terus dijagai dan kita akan terus diluputkan dari cengkeraman orang-orang seperti ini. Daud sendiri berkata di dalam ayat yang ke-6, Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Orang-orang bermaksud jahat kepada kita, orang-orang bermaksud untuk mencelakakan kita, orang-orang memfitnah kita, orang-orang mencoba menjatuhkan kita. Tapi percayalah, Tuhan menjadi penolong, Tuhan menjadi penopang di dalam hidup kita. Jadi jangan takutkan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini memang akan selalu ada. Bahkan bisa jadi orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang selama ini menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan orang-orang yang selama ini kita percayai, itu bisa mengkhianati, itu bisa mencelakakan kita. Orang-orang bisa menjadi musuh di dalam selimut. Kita tidak pernah tahu akan hal itu. Tapi kalau hal itu Tuhan izinkan, percayalah, Daud berulang kali dikhianati. Tapi toh Tuhan meluputkan Daud. Tuhan menolong Daud. Kenapa? Jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita. Tuhan adalah Allah yang adil. Dia akan memihak orang benar, umatnya sendiri, biji matanya sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang hendak berbuat jahat kepada kita, merancangkan rancangan-rancangan busuk kepada kita, jangan takut. Berlindunglah pada Allah dan berada di dalam naungannya yang kuat.
maka kita dijagai dengan aman dan sejahtera. Tuhan berkati.